Yang Ye tidak menunggu sampai nyawa King Sui tergantung pada seutas benang sebelum dia menukik untuk menyelamatkannya. Pada saat yang sama saat Jiang Wei bergerak, Yang Ye juga melompat. Setelah dia turun ke tanah, dia dengan cepat menginjak kaki kanannya di tanah dan menyerang Jiang Wei dengan eksplosif. Yang Ye tidak menahan diri. Ketika dia mendekati Jiang Wei, pedang di tangannya meninggalkan sarungnya dengan dentang, dan kemudian dia menikamnya di punggung Jiang Wei. Dia telah melakukan serangan mematikan segera setelah dia menyerang. Yang Ye bukan orang yang haus darah, dan dia hanya melakukan serangan mematikan karena dia tidak punya pilihan lain. 4 orang sebelum dia berniat untuk membunuh semua orang agar mereka diam, dan dia harus menyelamatkan King Sui. Jadi, tidak ada ruang untuk diskusi antara kedua kelompok mereka. Karena tidak ada ruang untuk diskusi, yang terbaik adalah langsung melakukan serangan mematikan. Ekspresi Jiang Wei berubah tiba-tiba ketika dia tiba 3 meter dari King Sui, dan dia bahkan tidak ragu untuk berbalik dan menusuk dengan tombaknya. Dentang. Pergelangan tangan Yang Ye berputar saat dia tombak yang menusuk ke arahnya, dan kemudian dia bergerak bersama dengan momentum untuk mengeksekusi teknik, menusuk, di teknik pedang dasar dan mengarahkannya ke dada Jiang Wei. Ekspresi Jiang Wei berubah dengan keras ketika Yang Ye menjentikkan tombaknya karena kekuatan yang diberikan Ye terlalu kuat. Itu kuat ke titik tombak di tangannya hampir lolos dari cengkeramannya. Namun, sebelum dia bisa pulih dari keterkejutan yang dialaminya, pedang Yang Ye sudah menusuk dadanya seperti ular berbisa yang licik. Untungnya, reaksi Jiang Wei tidak lambat. Dia dengan cepat menginjak kaki kanannya ke tanah dan mengandalkan dampak dari ini untuk melompat mundur dengan maksud menghindari serangan pedang ini. Namun, tepat pada saat Jiang Wei mundur, Yang Ye tiba-tiba mengeksekusi teknik langkah Gale. Sosoknya maju ke depan dengan eksplosif, dan kilatan cahaya muncul saat pedangnya menembus dada Jiang Wei. Jiang Wei melihat lubang di dadanya dengan ekspresi yang sedikit kosong, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan kengganan. Aku terbunuh begitu saja. Saya masih memiliki begitu banyak teknik dan kartu truf yang belum saya manfaatkan. Dia ingin melihat siapa orang yang membunuhnya, namun dia tidak dapat mencapai itu sebelum kesadarannya menghilang. King Sui menatap Yang Ye dengan ekspresi yang sedikit terkejut. Mata berairnya terbuka lebar. Pakar alam surga pertama ini sebelum saya telah meninggal begitu saja. Yang Ye mengangguk ke King Sui, dan kemudian dia melihat ke 6 orang lainnya yang sedang bertempur dengan para murid dari sekolah asal. Tidak, itu harus diperbaiki menjadi 5 karena salah satu murid dari Akademi Masa Depan Bela Diri telah tewas dalam pertempuran. Pada saat ini, para murid dari sekolah asal dan 6 murid lainnya yang tersisa dari Bright Moon Sekte dan Akademi Masa Depan Bela Diri telah berhenti berkelahi, dan mereka semua telah melihat ke arah Yang Ye. Para anggota Martial Future Academy dan Bright Moon Sect terkejut terlebih dahulu, dan kemudian mereka mengungkapkan ekspresi senang karena orang ini yang muncul tiba-tiba berdiri di sisi mereka. Saat dia menatap Yang Ye yang muncul tiba-tiba, ekspresi Xuan Ming suram. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ada seseorang yang bersembunyi di bayang-bayang, dia juga tidak membayangkan bahwa Jiang Wei akan dibunuh oleh orang ini dalam satu pertukaran. Meskipun itu adalah serangan kejutan, kekuatan orang ini masih tidak bisa diremehkan. Jika pria yang tiba-tiba muncul di sini adalah untuk bergabung dengan 5 lainnya yang tersisa, kemudian digabungkan dengan wanita di samping, itu akan menjadi pertarungan 3 lawan 7. Dengan cara ini, dia tidak akan percaya diri pada kemampuan kelompoknya untuk mencapai kesuksesan sama sekali. Tepat pada saat ini, Yang Ye tersenyum dan berkata, kalian semua melanjutkan. Saya hanya menyimpan yang saya tahu. Petik 2. Jika murid-murid dari Martial Future Academy tidak meninggalkan King Sui sekarang, maka dia tidak akan keberatan bergabung dengan mereka untuk berurusan dengan 3 murid dari sekolah asal. Itu selalu lebih baik untuk memiliki lebih banyak teman, dan Yang Ye mengerti prinsip ini. Namun, setelah dia menyaksikan lalu meninggalkan King Sui, Yang Ye telah meninggalkan pemikiran untuk bergabung dengan mereka karena dia tidak berani berteman seperti itu. Ketika mereka mendengar Yang Ye, ekspresi para murid dari Akademi Masa Depan Bela Diri dan Bright Moon Sekte berubah, sedangkan, pria yang memberikan yang lain dengan Strider Talisman sebelumnya berkata dengan tergesa-gesa, Saudari Junior King Sui, saya bersalah sekarang. Saya harap Anda akan meminta teman Anda untuk membantu kami. Akademi Masa Depan Bela Diri kami akan sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Terlebih lagi, ketiga murid dari sekolah asal ini terlalu tangguh, dan kalian berdua sama sekali tidak cocok untuk mereka. Hanya ada harapan jika kita semua bergabung. Petik 2. King Sui mengerutkan kening. Meskipun dia berharap tidak lebih dari melihat mereka mati, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kata-katanya masuk akal. Jadi, dia berpikir sejenak sebelum dia memandang Yang Ye karena dia ingin mendengar pendapat Yang Ye. Ketika mereka memperhatikan tindakan King Sui, semua orang di sekitarnya memandang Yang Ye, dan ini bahkan termasuk Earthbear King. Tidak, itu lebih tepat untuk mengatakan bahwa Raja Beruang Bumi sedang melihat anak kecil berwarna ungu itu di bahu Yang Ye. Yang Ye mengerti pikiran King Sui, dan dia mengangguk padanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak perlu khawatir. Setelah itu, dia melihat pria dari Akademi Masa Depan Bela Diri yang berbicara sekarang dan berkata,
jika kamu memiliki pikiran seperti itu ketika kamu meninggalkan Kingsway sekarang, maka mungkin kita masih bisa bergabung. Tapi sekarang, sudah terlambat. Petik 2. Wajah mereka langsung berubah pucat ketika mereka mendengar ini, sedangkan, Xuan Ming malah tertawa dingin. Dia melirik Yang Ye sebelum dia berhenti ragu-ragu, dan sosoknya melintas saat dia menyerbu ke arah mereka. Xuan Ming tahu bahwa pria yang tiba-tiba muncul ini entah sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri atau memiliki semacam kartu truf, tetapi Xuan Ming tidak peduli. Selama dia membunuh 5 orang yang tersisa ini, maka dia juga yakin akan kemampuannya untuk berurusan dengan 2 orang terakhir ini. Saat dia melihat beberapa dari mereka yang berada dalam pertempuran yang intens, Kingsway berkata dengan suara ringan, bukankah kita harus pergi sekarang? Meskipun kekuatan Yang Ye jauh melebihi harapannya, tetapi ketiga murid sekolah asal itu sangat tangguh. Jadi, begitu mereka berurusan dengan para murid dari Bright Moon Sect dan Martial Future Academy, mungkin akan sulit baginya dan Yang Ye untuk berurusan dengan mereka bertiga. Pergi. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika berkata, Kingsway, jangan lupa bahwa masih ada Raja Beruang Bumi di belakang kita. Apakah Anda pikir itu akan memungkinkan kami untuk pergi? Ketika dia mendengarnya, Kingsway akhirnya ingat bahwa masih ada King Rang Dark Beast yang menunggu di belakang mereka. Saat dia menatap Raja Beruang Bumi yang ukurannya seperti bukit kecil, Kingsway tertawa getir. Memang, mereka semua benar-benar dibutakan oleh keinginan mereka sendiri. Jika semua orang bekerja bersama untuk berurusan dengan Raja Beruang Bumi, maka mungkin masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, Kingsway menggelengkan kepalanya saat dia tertawa getir. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Yang Ye, dan gumpalan ekspresi rumit muncul di matanya ketika dia berkata, maaf, aku menyeretmu ke dalam masalah kali ini. Petik 2. Ketika Yang Ye yang menyaksikan pertempuran yang intens dan mengerikan mendengar Kingsway tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini, dia pertama kali terkejut sebelum dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Saya tidak bisa melakukan apa-apa saat Anda dalam kesulitan, bukan? Petik 2. Saat dia menatap senyum cerah Yang Ye, Kingsway sedikit linglung. Setelah beberapa saat, wajahnya memerah tanpa alasan, dan kemudian dia sedikit menundukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yang Ye. Pada saat ini, Yang Ye sudah mengarahkan pandangannya ke arah medan perang di kejauhan. Kingsway tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Yang Ye sangat menawan. Pesona ini tidak merujuk pada penampilannya karena jika itu dari segi penampilan, maka Yang Ye hanya bisa dianggap biasa, dan dia agak jauh dari tampan. Pesona yang disebutnya adalah betapa kejam dan tegasnya dia. Mungkin kedua kualitas ini tidak dianggap memesona bagi orang lain, tetapi itu untuknya. Dia lahir dari klan bergengsi, dan kegelapan di klan seperti itu tidak jauh berbeda dari istana kekaisaran. Tumbuh dalam lingkungan seperti itu memungkinkan dia untuk memahami suatu prinsip, dan itu adalah orang yang tidak boleh terlalu ragu dan penyayang ketika membuat keputusan. Meskipun mereka tidak banyak berhubungan sejak dia mengenal Yang Ye, dia sangat mengalami kekejaman dan ketegasan Yang Ye. Dia tidak bisa menyangkal bahwa dia memiliki kesan yang baik tentang Yang Ye. Sederhananya, bahkan jika seseorang yang memiliki kekuatan tampak buruk rupa, pria itu akan memesona bagi beberapa orang, dan ini bahkan lebih jelas di wilayah selatan di mana Yang Kuat dihormati. Pada saat ini, Yang Ye tidak menyadari bahwa pikiran wanita ini di sisinya berjalan liar, dan dia sedang memikirkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Karena pertempuran sudah mencapai puncaknya. 2 murid dari Sekte Bright Moon sudah tewas dalam pertempuran, dan hanya 3 murid dari Akademi Masa Depan Bela Diri yang tersisa. Di sisi lain, tidak satu pun dari ketiga murid dari sekolah asal telah binasa, dan mereka hanya menderita beberapa luka ringan. Jelas bahwa ketiga murid dari Akademi Masa Depan Bela Diri akan segera menemui ajalnya, sedangkan, setelah mereka menemui ajal mereka, ketiga murid sekolah asal pasti akan berniat untuk berurusan dengannya dan Kingsway. Tentu saja, dia tidak takut pada mereka, dan dia berpikir tentang apa yang harus dia lakukan untuk dapat memusnahkan mereka bertiga. 3 murid dari sekolah asal bermaksud membunuh semua orang untuk membuat mereka diam, dan dia juga bermaksud melakukan hal yang sama. Dia telah membunuh seorang anggota sekolah asal, jadi jika mereka bertiga kembali ke sekolah asal, maka dia pasti akan berada dalam masalah. Dia tidak suka harus menghadapi senior setelah dia membunuh seorang junior. Dia suka mengakhiri semua masalah di masa depan. Di dunia ini, ada banyak kesempatan di mana tidak ada benar atau salah. Dengan kata lain, orang dengan kepalan tangan yang lebih besar berada di sebelah kanan. Saudari junior Kingsway, tolong bantu kami. Aku dan Akademi Masa Depan Bela Diri pasti akan membalasmu dengan murah hati. Pria di medan perang yang diserang oleh Xuan Ming sampai mundur berulang kali berteriak ke arah Yang Ye dan Kingsway. Pada saat ini, dia dan murid-murid lainnya dari Martial Future Academy telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, dan jika Kingsway dan pria misterius itu tidak membantu, maka mereka akan benar-benar binasa di sini hari ini. Kingsway dan Yang Ye tampak seolah-olah mereka tidak mendengarnya sama sekali, dan mereka hanya menonton dengan dingin. Apa itu karma instan? Ini persis seperti itu. Jika dia melemparkan jimat Strider ke Kingsway sebelumnya, maka bahkan jika Yang Ye tidak membantu sekarang, dia pasti akan membantunya.
Namun sayangnya, pria ini tidak bertindak seperti itu. King, pria itu berniat meminta bantuan lagi. Namun, tepat pada saat ini, kepalanya membawa seutas darah segar bersamaan dengan itu saat melesat ke langit, dan itu menyebabkan suaranya berhenti tiba-tiba. Begitu pria ini meninggal, dua murid yang tersisa dari Martial Future Academy segera kewalahan, dan mereka langsung dibunuh oleh dua murid lainnya dari sekolah asal. Setelah mereka membunuh mereka, Xuan Ming dan dua murid lainnya di belakangnya memandang Yang Ye dan King Sui. Bab 102. Xuan Ming tidak menyerang secara langsung, dan dia hanya menatap dingin pada Yang Ye dan King Sui. Dia bukan orang yang tidak punya otak, dan pemuda di depannya ini sepertinya bukan orang yang tidak punya otak juga. Karena pemuda ini berani membiarkannya memusnahkan anggota Martial Future Academy dan Bright Moon Sect, maka pemuda itu pasti memiliki semacam kartu truf. Ketika dia berpikir sampai di sini, gumpalan keraguan melintas di mata Xuan Ming. Setelah beberapa saat, dia mengambil napas dalam-dalam dan menekan niat membunuh di dalam hatinya sebelum dia berkata, "Ayo pergi." Dua murid lainnya di sisinya tertegun, dan salah satu dari mereka bingung dan bertanya, "Kakak senior, hanya ada dua dari mereka. Kami bertiga sepenuhnya mampu berurusan dengan mereka. Kenapa kita harus pergi?" Petik 2. Murid lainnya mengerutkan kening dan berkata, "Kakak senior Xuan Ming, Anda harus sadar bahwa jika berita tentang masalah ini menyebar, maka konsekuensi yang kami hadapi mungkin akan buruk." Xuan Ming menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, "Saya tidak bisa melihat orang ini. Karena dia berani berdiri di sana dan menonton ketika kita membunuh anggota Martial Future Academy dan Bright Moon Sect, maka dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Kita tidak bisa gegabah ketika menghadapinya. Apalagi Earthbear King masih ada di samping. Meskipun aku tidak tahu mengapa Earthbear King tidak menyerang kita sekarang, adakah yang bisa menjamin bahwa dia akan tetap duduk diam di sana saat kita bertarung?" Petik 2. Tapi, Akademi Masa Depan bela diri. Petik 2. Xuan Ming tertawa dingin dan berkata, "Anggota Bright Moon Sekte dan Akademi Masa Depan bela diri telah meninggal. Adapun apa yang terjadi di sini, bukankah ceritanya akan berada di tangan kita begitu kita tiba di dunia luar? Apakah semua orang percaya pedang sekte mereka, atau mereka percaya sekolah asal kita? Tidak apa-apa bahkan jika mereka tidak mempercayai kita karena selama mereka tidak punya bukti, apakah ada yang berani datang ke sekolah asal dan mengecam kita?" Petik 2. Dua murid lainnya di samping Xuan Ming berpikir sejenak sebelum mereka mengangguk, dan kemudian mereka menyerah sepenuhnya untuk berurusan dengan Yang Ye dan King Sui. Xuan Ming menatap tajam ke Yang Ye dan King Sui, dan kemudian dia berbalik dan membawa keduanya pergi. Yang Ye dan King Sui tertegun, dan kemudian Yang Ye berkata dengan nada heran, "Mereka pergi begitu saja. Mereka tidak akan membungkam kita." Dia sudah siap untuk mengeluarkan dua serigala bawah untuk berurusan dengan tiga orang ini. Meskipun itu akan mengekspos serigala bawah, dia tidak punya pilihan lain. Dia benar-benar tidak ingin membiarkan ketiga momok ini meninggalkan Grand Myriad Mountains. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa mereka hanya akan meliriknya dan King Sui sebelum berbalik dan pergi. King Sui menghela nafas lega di dalam hatinya, dan kemudian dia memutar matanya ke arah Yang Ye. Orang ini tampaknya sangat berharap bahwa mereka datang untuk membunuhnya. Dia berkata, "Saya kira mereka takut akan sesuatu. Itu bagus bahwa mereka telah pergi, setidaknya kita bisa menghindari pertempuran sampai mati." Petik 2. Yang Ye mengerutkan kening. Dia tidak akan membiarkan mereka pergi karena mereka mungkin akan menyalahkan kematian para murid dari Bright Moon Sect dan Martial Future Academy pada dirinya dan King Sui sebagai gantinya. Tepat ketika Yang Ye berniat untuk bergerak, tanah tiba-tiba bergetar. Yang Ye dengan cepat berbalik dan melihat Raja Beruang Bumi tiba-tiba melompat, dan sosoknya menekan Xuan Ming dan yang lainnya yang sudah bergerak sejauh 30 meter. Ketika kelompok tiga Xuan Ming berbalik dan memperhatikan bahwa Raja Beruang Bumi telah melancarkan serangan terhadap mereka, ekspresi mereka berubah suram. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa Raja Beruang Bumi akan benar-benar melancarkan serangan terhadap mereka. Mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya sebelum mereka bertiga buru-buru membalas. Segala macam teknik indah muncul dengan putus asa dari tubuh mereka. Saat menghadapi teknik mereka yang memiliki kekuatan luar biasa, Earthbear King hanya mengayunkan cakarnya secara sederhana, dan semua teknik langsung tersebar di depannya. Ekspresi Xuan Ming berubah suram ketika dia melihat ini, dan dia berkata dengan heran, "Sial, itu menyembunyikan kekuatannya sekarang. Ini adalah puncak peringkat King Dark Beast. Ayo berpisah dan lari." Petik 2. Segera setelah dia selesai berbicara, dia mengabaikan dua murid lainnya di sisinya, dan dia menjalankan teknik gerakan sekolah asal dan melintas dengan cepat ke kejauhan. Reaksi dari dua murid lainnya di sisinya juga tidak lambat, dan mereka juga melakukan teknik gerakan mereka dan melarikan diri ke arah yang berbeda pada saat yang sama ketika Xuan Ming melarikan diri. Hati Yang Ye tenggelam ketika dia melihat adegan ini karena dia tidak ingin mereka bertiga berhasil lolos. Yang Ye memandang Raja Beruang Bumi belum menyadari bahwa ia tidak memiliki niat untuk mengejar mereka, dan ini menyebabkannya mengerutkan kening sekaligus. Tepat ketika dia akan bergerak, Earthbear King mengangkat kaki depannya perlahan. Di bawah tatapan Yang Ye dan King Sui yang mencengangkan,
Earth Bear King tiba-tiba menamparkan cakarnya ke tanah. Bang! Guncangan dunia yang dahsyat menggema di bengkel. Pada saat ini, seluruh bumi bergetar. Kekuatan serangan kaki ini menyebabkan kekuatan yang tidak bisa dipahami tiba-tiba melonjak ke arah Yang Ye. Yang Ye terperangah oleh kekuatan ini, dan serangan kekuatan yang tidak dapat dipahami ini menyebabkan Yang Ye merasakan gelombang pusing. Namun, hanya dalam sekejap, Yang Ye buru-buru mengeksekusi pedang maksudnya dan menghancurkan kekuatan yang tidak bisa dipahami yang menyerangnya. Setelah itu, Yang Ye berbalik untuk melihat King Sui. Pada saat ini, wajah King Sui pucat pasi sementara alisnya bersatu rapat. Dia sepertinya menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Yang Ye tidak ragu untuk memegang tangan King Sui dan menariknya tertutup untuk dirinya sendiri, dan kemudian pedangnya maksud menyebar ke King Sui melalui tangannya dan menghilangkan kekuatan yang tidak bisa dimengerti dalam dirinya. Alis rajut King Sui santai. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya, dan dia sedikit kacau. Setelah itu, dia sepertinya telah memperhatikan sesuatu, dan dia menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Ketika dia melihat tangan Yang Ye memegang tangannya, wajahnya tiba-tiba memerah sementara dia buru-buru berjuang bebas dari genggamannya. Hati Yang Ye beristirahat dengan tenang ketika dia melihat King Sui baik-baik saja, dan kemudian dia berbalik untuk melihat Raja Beruang Bumi. Namun, ketika dia melihat adegan di medan perang, ekspresi Yang Ye langsung menjadi berat. Pada saat ini, ada 3 mayat tergeletak di sisi Raja Beruang Bumi, dan ketiga mayat itu milik 3 murid dari sekolah asal. Little Fellow, apakah teknik yang dilakukan Raja Beruang Bumi sekarang merupakan kemampuan bawaan? Yang Ye menoleh ketika dia bertanya pada bulu ungu di bahunya. Meskipun Yang Ye sedikit bingung dengan kemampuan Ming Valet untuk menghindari terpengaruh oleh kekuatan itu dari sebelumnya, dia masih bisa menerimanya. Bagaimanapun, dia tahu bulu valet itu sangat hebat. Ming Ungu mengangguk, dan kemudian menggosok kepala Yang Ye dengan cakar kecilnya. Sepertinya itu dikatakan, jangan khawatir, kamu memilikiku. Wajah Yang Ye menjadi gelap ketika dia menyadari apa arti bulu valet, namun hatinya terasa hangat. Dia menepuk kepala lelaki kecil itu dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika tanah tiba-tiba bergetar sekali lagi. Ekspresi Yang Ye berubah, dan dia berbalik untuk melihat Raja Beruang Bumi. Untungnya, Earth Bear King tidak menyerang, dan itu hanya berjalan ke Yang Ye dan King Sui. Ekspresi King Sui berubah ketika dia melihat Raja Beruang Bumi berjalan mendekat, dan dia tanpa sadar bergerak lebih dekat ke Yang Ye. Sekarang, dia akhirnya mengerti betapa bodohnya tindakan mereka untuk berburu dan membunuh Raja Beruang Bumi itu. Mereka tidak berburu, dan mereka malah mencari mati. Raja Beruang Bumi mengabaikan Yang Ye dan King Sui, dan tatapannya turun ke cerpelai ungu sementara gumpalan ekspresi bingung dan takut melintas di kedalaman matanya. Ming Valet mengikuti instruksi Yang Ye dan menuju untuk menyampaikan alasan kedatangan mereka ke Earth Bear King. Sementara Ming Valet berkomunikasi dengan Earth Bear King, Yang Ye buru-buru mengumpulkan cincin spasial pada mayat-mayat itu. Setelah itu, dia menarik King Sui ke samping dan memberikan cincin spasial padanya sebelum dia berkata, ada 3.000 batu energi, lebih dari 100 pil obat dari berbagai jenis, dan beberapa jimat kelas menengah di dalam cincin spasial ini. Semua ini cukup bagi Anda untuk berkultivasi selama setahun. Kembali ke sekte sekarang, dan jangan datang ke Grand Myriad Mountains di masa depan. Bahkan jika Anda datang ke Grand Myriad Mountains, jangan memasuki Death Mountain Range, dan beritahu yang lain di Sword Sect untuk tidak datang ke sini juga. Memahami. King Sui tidak mengambil cincin spasial darinya, dan dia malah bertanya, apakah kamu tidak akan kembali bersamaku? Sepertinya insiden antara aku dan pedang sekte telah disembunyikan oleh para petinggi sekte. Benar, bagaimana bisa Sword Sect menyebarkan berita tentang insiden memalukan seperti itu? Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan kembali ke sekte untuk saat ini. Cepat pergi sekarang, Earth Bear King tidak akan bergerak melawanmu. Petik 2. King Sui tertegun. Dia berbalik untuk melihat bulu valet dan Earth Bear King di kejauhan, dan kemudian dia tampaknya mengerti sesuatu. Dia segera berkata, kamu jaga dirimu. Segera setelah dia selesai berbicara, dia mengambil cincin spasial di tangan Yang Ye, dan kemudian dia berbalik dan berjalan menuju pintu masuk ngarai. Setelah dia mengambil beberapa langkah, dia berhenti sekali lagi, dan kemudian dia berbalik dan menatap Yang Ye ketika dia berkata, Yang Ye, terima kasih. Begitu dia mengatakan ini, dia tidak berhenti lagi, dan itu tidak lama sebelum dia menghilang di pintu masuk ngarai. Yang Ye tertawa tanpa suara, dan kemudian dia berbalik dan berjalan ke Earth Bear King. Saat dia melihat binatang besar di depannya, mata Yang Ye terbakar keinginan. Jika orang ini bersedia untuk mengikuti saya, maka kecuali seorang ahli roh alam muncul, apakah ada yang bisa melawan saya? Namun, mungkin sangat sulit untuk membuat orang ini tunduk kepada saya. Kekuatan Earth Bear King ini benar-benar tidak hanya sedikit lebih kuat dari Nether Wolf King. Kali ini, Ming Valet tidak memanfaatkan tekanan yang dipancarkannya untuk berurusan dengan Raja Beruang Bumi. Di Grand Myriad Mountains, yang kuat patut dihormati. Meskipun Earth Bear King tidak memiliki kualifikasi untuk menghormatinya,
namun tetap tidak bisa memperlakukan Earth Bear King dengan cara yang sama seperti memperlakukan Nether Wolf King. Dalam waktu singkat, tatapan Earth Bear King turun ke Yang Ye, dan kemudian ia menggelengkan kepalanya setelah waktu yang lama. Tampaknya takut bahwa Ming Valet akan salah paham, jadi ia mulai berkomunikasi dengan Ming Valet lagi. Jelas, itu memberi penjelasan pada Valet Ming. Setelah sekitar 1 jam berlalu, bulu Valet melintas ke Yang Ye, dan kemudian mengangkat bahu dan mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Yang Ye mengerutkan kening ketika melihat ini. Orang kecil itu menyerah menundukkan orang besar ini. Berbicara secara logis, ini seharusnya tidak mungkin. Untungnya, lelaki kecil itu dengan cepat mulai memberikan penjelasan kepadanya. Bab 103. Setelah sulit berkomunikasi dengan lelaki kecil itu, Yang Ye akhirnya mengerti mengapa lelaki kecil itu menyerah. Ini benar-benar tidak dapat membantu kali ini karena meskipun anak kecil itu tidak menyerah, maka dia akan menyerah. Karena identitas Raja Beruang Bumi ini tidak biasa sama sekali. Earth Bear King bukan penduduk asli Death Mountain Range, dan berasal dari Kekaisaran Dark Beast di pusat Grand Myriad Mountains. Ada sebuah kerajaan besar di Grand Myriad Mountains, dan kerajaan itu dipenuhi dengan Dark Beast sementara tidak ada manusia sama sekali di sana. Selain itu, Kekaisaran Dark Beast memiliki sistem yang sangat lengkap. Tidak peduli apakah itu dalam hal urusan politik atau urusan militer, Kekaisaran Dark Beast sangat lengkap. Sederhananya, Earth Bear King adalah seorang prajurit yang dikirim oleh Kekaisaran Dark Beast untuk menjaga Death Mountain Range dan mencegah manusia masuk tanpa izin. Jika Yang Ye membunuh Raja Beruang Bumi, maka dia akan menderita pembalasan dari Kekaisaran Dark Beast. Yang Ye tidak dapat menanggung konsekuensi dari ini, dan ini adalah alasan mengapa lelaki kecil itu menyerah. Selain itu, jika Raja Beruang Bumi diikuti oleh sisi Yang Ye, maka itu akan meninggalkan posisinya, dan hukumannya dikuliti hidup-hidup dan inti dalamnya digali. Untuk membuatnya lebih sederhana, tidak mungkin untuk puncak ini peringkat Raja Dark Beast untuk diikuti oleh sisi Yang Ye. Yang Ye merasa bahwa jika itu bukan karena identitas Raja Beruang Bumi, maka sangat mungkin bagi Raja Beruang Bumi untuk mengikuti sisinya. Atau lebih tepatnya, sangat mungkin bagi Raja Beruang Bumi untuk mengikuti sisinya. Yang Ye samar-samar memiliki perasaan bahwa Raja Beruang Bumi sangat menghormati anak kecil itu. Rasa hormat semacam ini tidak seperti rasa hormat yang ditampilkan Grey dan Silver yang dihormati karena rasa takut, dan ini adalah rasa hormat sejati yang datang dari hati. Ini menyebabkan Yang Ye menjadi lebih ingin tahu tentang identitas anak kecil itu. Tidak peduli apa, tidak mungkin baginya untuk menaklukkan Dark Beast ini. Namun, Yang Ye tidak benar-benar kecewa. Beruntung jika dia berhasil, dan takdir jika dia tidak berhasil. Ini adalah karakter Yang Ye. Meskipun ia tidak dapat menaklukkan Raja Beruang Bumi, itu tidak menghentikan Yang Ye dari membentuk hubungan yang baik dengannya. Tentu saja, Earth Bear King terutama melakukannya karena pertimbangan untuk si kecil. Di bawah permintaan Yang Ye, Earth Bear King setuju untuk melawan Yang Ye. Namun, penghinaan di matanya tidak benar-benar disembunyikan. Jika itu bukan karena pertimbangan untuk bulu Valet, ekspresi di mata Raja Beruang Bumi mungkin tidak akan dihina tetapi mengabaikannya. Yang Ye tidak keberatan penghinaan Raja Beruang Bumi. Dia memahami awetan kelangsungan hidup di pegunungan Grand Myriad, dan hanya kekuatan yang hebat yang bisa membuat Raja Beruang Bumi memperlakukannya dengan hormat. Tokoh Yang Ye dan Earth Bear King bisa dikatakan dua ekstrim. Yang Ye tampaknya benar-benar terlalu kecil sebelum sosok besar Raja Beruang Bumi. Kali ini, Yang Ye tidak menggunakan tinjunya untuk melawan Raja Beruang Bumi. Karena kekuatan Earth Bear King sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Selain itu, sama sekali tidak perlu melakukan itu karena lebih baik menggunakan Earth Bear King untuk meredam teknik pedangnya. Raja Beruang Bumi menatap Yang Ye namun tidak bergerak. Itu sedang menunggu Yang Ye untuk menyerang. Yang Ye tidak membuang nafasnya. Energi yang mendalam di tubuhnya melonjak sebelum seuntai cahaya keemasan tiba-tiba meletus dari pedangnya, dan kemudian dia menebas pedangnya ke arah Raja Beruang Bumi dari jauh. Sebuah untaian energi mendalam keemasan memancarkan peluit tajam saat merobek udara, dan meletus dengan eksplosif ke arah Raja Beruang Bumi. Gumpalan kejutan melintas di mata Raja Beruang Bumi ketika melihat energi mendalam emas menembak dengan eksplosif ke arahnya, dan kemudian mengangkat cakarnya untuk memblokirnya. Bang! Sebuah ledakan bergema di medan perang. Energi mendalam emas tidak mampu menembus kaki Raja Beruang Bumi, namun itu menusuk lubang berdarah di kakinya. Tatapan Earth Bear King menjadi serius ketika melihat lubang berdarah di pionnya, dan penghinaan dari sebelumnya telah menghilang. Ketika dia melihat energi split sword teknik tidak dapat menyebabkan kerusakan materi pada Earth Bear King, Yang Ye menarik napas dalam-dalam sebelum dia berhenti menahan diri. Inten pedangnya melonjak dan menyelimuti Earth Bear King. Pupil Earth Bear King mengerut ketika merasakan inten pedang Yang Ye, dan tidak berani terus ceroboh atau memandang rendah Yang Ye sama sekali. Aura yang mengesankan di dalam tubuhnya melonjak seperti Tidewater untuk melawan maksud pedang Yang Ye. Yang Ye tiba-tiba menginjak kaki kanannya, dan kemudian sosoknya keluar dengan eksplosif. Dia dengan cepat menebas pedang di tangannya di Earth Bear King, menyebabkan helai pedang emas Ki meninggalkan pedang dan menembak secara eksplosif ke Earth Bear King.
Itu tidak mengelak, dan tidak bisa mengelak. Sama seperti bagaimana ia berurusan dengan pedang Qi dari sebelumnya, ia dengan cepat menamparkan cakar besarnya pada Qi pedang Yang Ye. Bang! Pedang Qi tersebar, namun lubang berdarah lain telah muncul di cakarnya yang besar, dan lubang itu bahkan lebih besar dan lebih dalam dari yang sebelumnya. Yang Ye tidak berhenti. Setelah dia menyaksikan kekuatan Earth Bear King, dia tidak melawan Earth Bear King dalam pertempuran jarak dekat, dan dia tanpa henti menyerangnya dengan untaian pedang Qi sambil bergerak di sekitarnya. Meskipun pedang Qi tidak dapat menyebabkan kerusakan materi padanya, itu tidak terlalu buruk. Setelah bertarung selama 1 jam dan di bawah selubung SWOT intennya, untaian pedang Qi itu telah menusuk membuka beberapa puluh ribu lubang berdarah. Tak lama, Earth Bear King menyadari bahwa itu tidak bisa terus melakukan perlawanan langsung terhadap untaian energi mendalam emas ini yang mengandung kekuatan yang menakutkan. Itu menembak pandangannya ke arah Yang Ye yang berada di kejauhan, dan kemudian tiba-tiba menamparkan dengan kakinya, menyebabkan tanah untuk gempa sekali lagi. Benar saja, di bawah pengaruh kemampuan bawaan Earth Bear King, seuntai pedang Qi Yang Ye akan dieksekusi berhenti sedikit sementara alisnya menyatu erat. Tepat pada saat ini, Earth Bear King memanfaatkan kesempatan ini dengan tepat dan langsung tiba di depan Yang Ye, dan kemudian cakarnya yang bahkan lebih besar dari tubuh Yang Ye menamparkan Yang Ye seperti gunung yang menekannya. Jika dia dikejutkan oleh kaki ini, maka bahkan jika Yang Ye tidak menjadi tumpukan bubur, dia pasti akan ditampar menjadi biskuit daging. Yang Ye tidak tetap pusing untuk waktu yang lama, dan dia telah menggunakan pedangnya maksud untuk menghilangkan kekuatan itu hanya dalam waktu untuk napas kedua. Namun, itu masih sedikit terlambat. Hanya dalam waktu untuk 1 tarikan napas, pion Raja Beruang Bumi sudah tiba di atas kepalanya. Yang Ye tidak punya waktu untuk memikirkannya sebelum dia mengembalikan pedangnya ke sarungnya. Setelah itu, energi yang sangat besar di dalam tubuhnya langsung melonjak sebelum SWOT Inten melonjak marah. Tepat saat kaki hanya satu. Berjarak 5 meter dari Yang Ye, dia mengeluarkan teriakan suram sementara dia tiba-tiba menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan kemudian dia menembak dengan eksplosif ke arah cakar besar itu. Pada saat yang sama, Yang Ye tiba-tiba menghunus pedangnya dengan tangan kanannya. Satu helai cahaya pedang melesat ke langit. Mendesis. Yang Ye melewati cakarnya bersama dengan pedangnya. Di udara, sosok Yang Ye berputar sebelum dia menarik pedangnya sekali lagi, dan dia menikamnya ke arah kaki yang menamparkan tanah. Earth Bear King meraung marah ketika Yang Ye menembus cakarnya. Ketika melihat Yang Ye menusuk kakinya lagi, Earth Bear King tidak berani menghadapinya secara langsung. Itu menarik kakinya, dan kemudian dengan paksa menghancurkan tubuhnya ke arah Yang Ye. Setelah serangan pedangnya meleset, ekspresi Yang Ye berubah ketika dia melihat Raja Beruang Bumi menabrak. Dia dengan cepat menjentikkan ujung pedangnya ke tanah dan mengandalkan kekuatan dari pedang Qi yang berasal dari pedangnya untuk membalikkan tubuhnya ke belakang. Setelah itu, dia menebas di udara di bumi beruang raja yang menabraknya. Mendesis. Pedang emas Qi memancarkan peluit tajam saat merobek udara dan menembak secara eksplosif ke arah Raja Beruang Bumi. Earth Bear King tidak mengelak kali ini, dan itu memungkinkan untaian pedang Qi meledak ke dadanya. Pada saat yang sama ketika pedang Qi meledak ke dadanya, pedang itu telah tiba di depan Yang Ye juga. Setelah itu, sosoknya yang sangat besar menabrak Yang Ye dengan cara yang paling biadab. Yang Ye ingin menghindar, namun ia tidak dapat melakukannya. Dia tidak pernah mengira Raja Beruang Bumi rela menanggung serangan darinya untuk menyerang dia, jadi dia benar-benar tidak dapat menghindari tabrakan ini. Bang! Sebuah ledakan besar terdengar. Yang Ye berubah menjadi sinar hitam cahaya yang dihembuskan pergi. Bang! Setelah terbang lebih dari 100 meter, sosoknya langsung tenggelam ke dinding gunung. Ketika menyaksikan adegan ini, ekspresi Valet Ming berubah, dan cahaya Valet muncul ke tubuhnya. Tepat pada saat ini, ia sepertinya telah memperhatikan sesuatu, dan cahaya ungu yang meletus ke tubuhnya berangsur-angsur kembali ke tubuhnya. Earth Bear King langsung menghela nafas lega di hatinya setelah menyaksikan adegan ini. Sebelumnya, memiliki cakarnya yang ditusuk oleh satu serangan dari Yang Ye telah membuatnya marah, jadi itu tidak menahan diri dalam pertempuran setelah saat itu dan setiap gerakan yang digunakannya adalah mematikan. Ketika teringat apa yang telah dilakukannya, itu tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersalah karena telah berjanji bahwa anak kecil berwarna ungu itu akan menahannya. Namun sekarang, manusia itu telah ditampar sampai mati olehnya. Untungnya, lelaki kecil berwarna ungu Valet itu tampaknya tidak berniat membuatku membayar dengan nyawaku. Tepat pada saat ini, ledakan tiba-tiba bergema dari dinding gunung di kejauhan. Raja Beruang Bumi memandang ke atas, dan dia melihat kepala manusia muncul dari sebuah lubang di dinding gunung. Ketika melihat kepala manusia ini, mata Raja Beruang Bumi langsung terbuka lebar. Manusia itu masih hidup. Yang Ye secara alami tidak mati, tetapi dia berada di ambang itu. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia masih meremehkan kekuatan Earth Bear King, dan kekuatannya hanya beberapa kali lebih kuat daripada Nether Wolf King. Saat ini, rasanya seperti semua tulang di tubuhnya telah hancur berantakan sementara organ-organ dalamnya berubah seperti lautan yang mengamuk.
Jika lubang sedalam lebih dari 10 meter itu tubuhnya meledak tidak terlalu mencekik, ia lebih suka tinggal di sana. Karena setiap gerakan yang dia lakukan menyebabkan dia menderita rasa sakit yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa tabrakan dengan King Reng Earth Bear King ini telah menyebabkan dia kehilangan sepenuhnya kemampuannya untuk bertarung. Bab 104. Setelah berbaring di tanah selama sehari dan semalam, meskipun luka di tubuh Yang Ye belum sepenuhnya sembuh di bawah efek regeneratif dari energi mendalam emas, ia masih bisa bergerak. Yang Ye mengetahui dari cakar lelaki kecil itu bahwa Raja Beruang Bumi ini sama sekali bukan King Reng Dark Beast, dan itu adalah eksistensi yang setengah jalan menuju Spirit Rank. Ini menyebabkan perasaan tertekan Yang Ye harus sedikit mereda. Karena masih sedikit memalukan karena kehilangan kemampuannya untuk bertarung karena menderita ketukan tunggal dari King Reng Dark Beast. Selama periode ini bahwa ia memulihkan diri di wilayah Raja Beruang Bumi, Yang Ye dapat dianggap telah mengalami seperti apa diskriminasi rasial itu. Karena bila dibandingkan dengan perawatan yang diterima si kecil, perawatan yang diterimanya sangat ekstrim. Perlakuan Raja Beruang Bumi terhadap anak kecil itu hanya menyebabkan Yang Ye merasa kagum dan iri. Ramuan roh peringkat mendalam, buah roh peringkat mendalam, dan segala macam harta alami yang Yang Ye tidak kenal. Singkatnya, setiap hal yang disajikan Raja Beruang Bumi kepada anak kecil itu bukanlah sampah. Di sisi lain, Earth Bear King hanya melayaninya beberapa buah yang tidak diketahui, dan mereka bahkan yang tidak diminum. Ini menyebabkan Yang Ye merasa sedikit tertekan. Untungnya, si kecil menempatkan semua ramuan roh peringkat luar biasa dan buah roh yang diberikan Earth Bear King ke dalam pusaran mungilnya. Dengan kata lain, semua itu bisa dianggap miliknya sekarang. Saat dia menatap tumpukan ramuan roh dan buah-buahan roh di vortex dantiannya, Yang Ye masih terkejut bahkan dengan kekayaan dan pandangannya tentang berbagai hal. Pada hari ini, Raja Beruang Bumi telah memberi si kecil sekitar 50 ramuan roh dari berbagai jenis dan lebih dari 100 buah roh yang tidak dikenal. Selain itu, semua hal-hal ini berada di peringkat mendalam, dan bahkan sampai-sampai beberapa berada di puncak peringkat mendalam. Selain apa yang diberikan Raja Beruang Bumi kepada anak kecil itu, Yang Ye telah memperoleh sejumlah kekayaan tak terduga lainnya, dan kekayaan ini datang dalam bentuk cincin spasial milik para murid dari sekolah asal, Akademi Masa Depan Bela Diri, Akademi Masa Depan Bela Diri, dan Sekte Bright Moon. Status mereka di sekte masing-masing jelas tidak tinggi, dan batu energi total yang mereka miliki hanya berjumlah sedikit lebih dari 3.000 jumlahnya. Mungkin energi seton sangat langka bagi orang lain, tetapi mereka tidak terlalu penting bagi Yang Ye. Karena ada hampir 40.000 batu energi di dalam cincin spasialnya. Jadi, dia dengan santai memberikan semua batu energi mereka kepada King Sui pada hari itu. Selain energi seton, Yang Ye telah memperoleh 3 teknik dan 6 treasures gelap dari dalam cincin spasial mereka. Di antara 3 teknik, 1 berada di peringkat mendalam, dan 2 lainnya berada di puncak peringkat kuning. Yang Ye hanya melirik kedua teknik peringkat kuning sebelum dia mengesampingkannya. Saat ini, dia teknik di bawah peringkat mendalam berada di bawah pemberitahuannya. Teknik peringkat mendalam adalah teknik telapak tangan, dan itu disebut Heaven Split Palm. Dia mendapatkannya dari cincin spasial Xuan Ming. Dalam hal kekuatannya, teknik ini tidak kalah dengan pedang Key Finger miliknya. Namun, Yang Ye tidak memilih untuk mengolahnya. Ada 2 alasan di balik keputusannya ini. Yang pertama adalah karena penguasa wilayah selatan, sekolah asal. Dia tidak punya pilihan selain takut akan hal itu. Jika dia mengolah teknik ini, maka dia pasti akan menghadapi segala macam masalah jika sekolah asal tahu di masa depan. Selain itu, teknik ini juga tidak terlalu penting baginya. Alasan kedua adalah dia tidak ingin menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Saat ini, dia sudah mengembangkan beberapa teknik. Tapi selain teknik pedang dasar dan serangan reaktif, yang lain bahkan tidak bisa dianggap telah mencapai tahap awal. Jadi, dia benar-benar tidak punya waktu untuk mengolah teknik lain. Meskipun dia tidak dapat mengolah teknik ini dan teknik-teknik yang dia dapatkan dari Blood Hand pada hari itu, dia masih bisa menjualnya. Kualitas mereka tidak rendah sama sekali, jadi akan sangat mudah untuk menjualnya dengan harga yang bagus. Adapun harta, Yang Ye menyukai sepasang sepatu peringkat mendalam kelas rendah. Sepatu berwarna biru kehitaman, dan perbedaan antara sepatu ini dan sepatu lainnya adalah bahwa mereka memiliki sepasang sayap putih kecil di belakangnya. Sayap putih mungil ini berwarna putih murni dan anggun seperti bulu burung. Ketika Yang Ye memakai sepatu ini dan menuangkan energi yang sangat besar ke dalamnya, dia tidak dapat mempertahankan ketenangannya lagi. Karena sepatu ini sebenarnya meningkatkan kecepatan dan kemampuan melompat. Terutama dalam hal kecepatan, setelah dia memakai sepatu dan mengeksekusi teknik Gale Steps, Yang Ye sendiri dikejutkan oleh kecepatannya sendiri. Kecepatannya hampir 2 kali lipat. Namun, konsumsi energi yang sangat besarnya terlalu mengerikan. Yang Ye hanya melakukan teknik Gale Steps 1 kali, namun itu telah menghabiskan 1/4 dari energi mendalamnya. Lagi pula, dia biasanya bisa mengeksekusi teknik Gale Steps secara berurutan beberapa puluh kali, namun itu tidak akan memengaruhinya sama sekali. Tapi sekarang, jika dia bermaksud menggunakan sepatu untuk meningkatkan kecepatannya, maka dia hanya bisa mengeksekusinya 4 kali.
Meskipun konsumsi energi sangat besar, pengaruhnya lebih besar. Tentu saja, sepatu ini hanya bisa digunakan pada saat kritis. Selain sepatu ini, Yang Ye tidak menyukai salah satu dari 5 harta lainnya, dan dia melemparkannya ke cincin spasial dan bermaksud untuk menjualnya di masa depan. Setelah dia beristirahat selama 1 hari lagi dan lukanya telah sembuh sepenuhnya, Yang Ye berniat untuk pergi bersama anak kecil itu. Ketika mereka pergi, Raja Beruang Bumi memberikan sejumlah besar barang kepada bulu valet, dan itu menyebabkan Yang Ye bersinar dari telinga ke telinga. Dia tidak bisa tidak berpikir dalam hatinya. Jika aku miskin di masa depan, maka aku pasti harus membawa si kecil bersama untuk merampok Dark Beast King Reng di pegunungan Grand Myriad. Meskipun dia tidak bisa menaklukkan Raja Beruang Bumi, keuntungan Yang Ye kali ini cukup besar. Selain keuntungan materi, kekuatannya juga meningkat pesat. Pertempuran dengan Earth Bear King memungkinkannya untuk mendapatkan cukup banyak pemahaman. Selain itu, karena dia mengalami pertempuran itu, dia memiliki perasaan yang tidak jelas bahwa dia berada di ambang menerobos. Dia berada di puncak peringkat ke-9 di alam mortal, dan terobosan lain akan memungkinkan dia untuk tiba di alam surga pertama. Jika dia mencapai alam surga pertama, maka kekuatannya akan mendapatkan peningkatan kualitatif yang luar biasa. Alam surga pertama, betapa saya menanti untuk mencapainya. Yang Ye tersenyum. Tepat pada saat ini, seuntai cahaya valet tiba-tiba meletus dari tubuh cerpelai valet yang berdiri di bahunya, dan kemudian mengarahkan cakar kecilnya ke arah pohon besar yang jaraknya lebih dari 30 meter di sebelah kanan. Ini adalah sinyal bahaya. Ekspresi Yang Ye berubah, dan dia tidak memikirkannya sebelum dia menghunus pedangnya dan menebas pohon itu. Seutas pedang Qi merobek udara, dan langsung mengenai pohon itu. Gemuruh bergema saat pohon itu meledak berkeping-keping. Pada saat yang sama, sosok hitam bergerak dengan cepat seperti sambaran petir saat menyerang Yang Ye. Mata Yang Ye sedikit menyipit ketika dia melihat sosok hitam ini, dan ketika sosok hitam itu tiba 1. 5 darinya, Yang Ye tiba-tiba menghunus pedangnya. Dentang. Suara tabrakan logam yang jernih dan merdu terdengar di sekitar. Pedang di tangan sosok hitam itu hanya setengah inci jauhnya dari tenggorokan Yang Ye, sedangkan pedang Yang Ye sudah menusuk pakaian hitam di depannya. Namun, itu tidak menembus dan dihalangi oleh sesuatu. Ekspresi sosok hitam itu berubah dan tidak ragu-ragu menginjak grup dengan kaki kanannya untuk melompat mundur. Setelah itu, sosok hitam menghilang dari bidang penglihatan Yang Ye dalam waktu 2 napas. Mundur segera setelah gagal. Yang Ye menyarungkan pedangnya dan tidak mengejar. Kecepatan sosok hitam itu jauh melebihi miliknya, jadi dia benar-benar tidak dapat mengejar ketinggalan. Tapi siapa sebenarnya yang ingin membunuhku? Sosok hitam itu jelas seorang pembunuh, dan pembunuh tidak akan datang untukku tanpa alasan. Jadi, hanya ada satu penjelasan, pembunuh ini disewa oleh seseorang. Tapi aku hanya punya beberapa musuh, dan mereka semua bisa membunuhku. Jadi, siapa sebenarnya yang melakukannya? Tidak lama lagi, Yang Ye memikirkan 2 orang, atau dengan kata lain, itu adalah 2 kekuatan. Istana Bunga dan Sekte Pedang. Karena dia hanya akan berkonflik dengan 2 kekuatan ini. Namun, Yang Ye sedikit bingung. Karena berbicara secara logis, dengan kekuatan yang dimiliki oleh 2 kekuatan ini, sama sekali tidak perlu bagi mereka untuk menyewa pembunuh untuk membunuhnya. Tetapi jika itu bukan 2 kekuatan ini, lalu siapa itu? Setelah waktu yang lama, Yang Ye menekan pertanyaan di dalam hatinya. Dia melihat ke arah sosok hitam melarikan diri, dan dia berkata dengan suara rendah, sayangnya, aku tidak dapat menahan pembunuh itu dengan 1 serangan pedang. Kalau tidak, saya tidak perlu menebak seperti ini. Tetapi teknik penyembunyian orang ini benar-benar luar biasa. Aku sebenarnya tidak bisa melihat sesuatu yang tidak biasa sementara si pembunuh itu begitu dekat denganku. Jika bukan karena orang kecil itu, jika pembunuh itu menyerang ketika saya melewati pohon itu, maka saya mungkin akan benar-benar kehilangan hidup saya di sini. Ketika dia berpikir ke sini, Yang Ye memalingkan kepalanya dan menggosoknya ke arah si kecil, dan kemudian dia berkata, terima kasih. Saya akan berada dalam bahaya jika bukan karena Anda. Ming Valet mengedipkan matanya, dan kemudian mengusap wajah Yang Ye dengan kepala kecilnya. Jika kamu melihat pembunuh itu lain kali, maka jangan memancarkan cahaya ungu. Katakan padaku secara diam-diam. Mengerti, kata Yang Ye. Sebelumnya, ketika lelaki kecil itu memberitahunya bahwa ada bahaya, dia secara naluriah bereaksi dengan menghunus pedangnya dan menebas tanpa memikirkannya, dan itu menyebabkannya untuk memperingatkan si pembunuh sebelumnya. Jika dia tidak mengkhawatirkan si pembunuh dan menyerang setelah mendekati si pembunuh, maka sama sekali mustahil bagi si pembunuh untuk melarikan diri. Yang Ye sangat percaya diri untuk bisa melakukan ini, seperti bagaimana dia berani membiarkan si pembunuh mendekati dia sebelum dia menghunus pedangnya sebelumnya. Sayangnya, dia ingin membiarkan si pembunuh hidup-hidup, jadi dia tidak memanfaatkan pedang inten dan energi mendalam emasnya. Tapi dia tidak pernah menyangka pembunuh bayaran itu benar-benar akan mengenakan baju zirah. Namun, dia masih punya peluang. Yang Ye merasa bahwa pembunuh akan datang mencarinya lagi. Jika dia tidak memiliki anak kecil di sisinya, maka kemampuan pembunuh dalam penyembunyian akan membuat Yang Ye sakit kepala yang ekstrim. Namun,
Karena dia memiliki lelaki kecil di sisinya, apapun dalam area seluas 60 meter di sekitarnya akan diperhatikan olehnya. Dengan lelaki kecil di sisinya, dia bisa mengubah situasi yang dia alami dari berada di tempat terbuka untuk disembunyikan sebagai gantinya, dan si pembunuh akan diekspos dari keadaan tersembunyi si pembunuh sebagai gantinya. Yang Ye meninggalkan Death Mountain Range, dan dia berjalan menuju kedalaman Grand Myriad Mountains. Demi menarik keluar pembunuh itu, Yang Ye tidak memanggil kedua Nether Wolf Kings, dan dia hanya meminta si kecil untuk tetap di bahunya. Bab 105/105. 3 hari kemudian, Yang Ye akhirnya berjalan keluar dari Death Mountain Range, dan dia tiba di dataran. Ya, sebuah dataran, dan dataran ini sangat luas dan tampaknya tidak terbatas. Yang Ye tidak tahu apa dataran ini karena peta yang diberikan Manzi hanya memiliki daerah di luar Death Mountain Range yang tercatat. Dapat dikatakan bahwa sejak dia menginjakkan kaki ke dataran ini, segala sesuatu di depannya tidak diketahui, dan ini termasuk distribusi Dark Beast. Selama 3 hari ini, Yang Ye telah menemukan beberapa Dark Beast peringkat King di sekitar Death Mountain Range, tetapi Yang Ye tidak menundukkan mereka karena Bulu Valet tidak berpikir mereka cukup baik. Setelah Ming Valet memberinya penjelasan, Yang Ye mengerti mengapa mereka pikir itu tidak cukup baik. Itu karena garis keturunan mereka lebih rendah. Ya, pentingnya garis keturunan di antara Dark Beast sama dengan pentingnya bakat alami di antara manusia. Garis darah inferior menyatakan bahwa pencapaian Dark Beast terbatas. Karena prestasinya terbatas, maka lebih baik untuk tidak memelihara mereka. Setelah semua, Yang Ye berharap Raja Pangkat Dark Beast yang ia tundukkan mampu menjadi lebih kuat, dan tidak selamanya tetap sebagai Raja Pangkat Dark Beast. Jadi, Yang Ye datang ke tempat ini, dan tujuannya adalah untuk secara alami menemukan King Rank Dark Beast yang berpotensi. Saat dia menatap hamparan hijau yang terbentang di depannya, seulas senyum muncul di sudut mulut Yang Ye. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan dia berbalik dan melirik hutan lebat di belakangnya sementara dia berkata dengan suara ringan, "Aku ingin tahu apakah kamu memiliki keberanian untuk mengikutiku." Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye tidak tinggal di sini lagi, dan dia melaju ke depan. Selama 3 hari ini, pembunuh itu tidak pernah muncul lagi. Tapi instingnya memberitahunya bahwa si pembunuh sama sekali tidak meninggalkan pegunungan Grand Myriad dan mengawasinya dari bayang-bayang. Mungkin, pembunuh bayaran itu tidak bergerak melawannya selama 3 hari ini karena pembunuh bayaran itu tidak dapat menemukan kesempatan yang tepat. Sekarang, dia akan memasuki kedalaman misterius dan berbahaya dari Grand Myriad Mountains, jadi apakah pembunuh itu akan berani mengikutinya ke sini atau tidak? Tepat ketika Yang Ye berbalik dan melintas, sosok hitam berjalan keluar dari dalam pohon. Sosok hitam itu melirik ke arah Yang Ye kiri, dan kemudian tidak ragu untuk meluncur ke arah Yang Ye. Jika seseorang ada di sini, orang itu akan memperhatikan bahwa sosok hitam itu sangat aneh. Karena tubuh sosok hitam itu berkedip-kedip. Itu tidak berteleportasi, tetapi tubuh sosok hitam itu akan lenyap sesaat setiap kali bergerak sejauh 3 meter, dan ketika itu muncul sekali lagi, itu sudah lebih dari 10 meter jauhnya. Demi menarik si pembunuh, Yang Ye tidak memanggil Grey, jadi kecepatannya secara alami jauh lebih lambat, dan dia masih di dataran ini setelah dia melakukan perjalanan selama beberapa jam. Setelah bepergian selama 2 jam, Yang Ye tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening. Dia memperhatikan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang dataran ini. Karena sepanjang jalan sampai sekarang, dia tidak melihat satupun Dark Beast di dataran ini, dan bahkan sampai-sampai dia tidak melihat Dark Beast peringkat rendah. Biasanya, hanya ada 2 penjelasan untuk situasi seperti itu. Yang pertama adalah bahwa ada sesuatu yang menakutkan Dark Beast di dataran, dan yang kedua adalah bahwa dataran itu adalah Dark Beast atau wilayah suatu spesies. Sama seperti Death Mountain Range yang dimiliki oleh Earthbear King, tetapi tidak seperti situasi di sana. King Rank Dark Beast atau spesies di sini melarang Dark Beast lain dari menginjakan kaki ke wilayah mereka. Yang Ye condong ke arah kemungkinan kedua. Seberapa mengerikankah kekuatan yang dimiliki oleh Dark Beast King Rank atau spesies yang mampu menyebabkan Dark Beast lain takut masuk ke dataran ini? Itu pasti tidak akan kalah dengan Earthbear King. Tidak apa-apa jika itu hanya Dark Beast tunggal, tetapi bagaimana jika King Rank Dark Beast ini tidak sendirian seperti Earthbear King dan memiliki sekelompok besar antek? Little fellow, Dark Beast macam apa yang tidak perlu membuatmu takut? Yang Ye memutar kepalanya ketika dia bertanya pada Ming Valet yang duduk di bahunya. Dia harus mengajukan pertanyaan ini, jika tidak, dia akan kurang percaya diri di dalam hatinya. Ming Valet berkedip, berpikir sejenak, dan kemudian menunjuk cakar kecilnya ke langit sebelum mengarahkannya ke tanah. Pada akhirnya, itu membentang 1 kaki. Kelopak mata Yang Ye berkedut ketika dia melihat ini, dan dia menelan seteguk air liur sebelum dia berkata, "Kamu mengatakan bahwa hanya 5 jenis Dark Beast di surga dan bumi tidak perlu takut padamu." Ming ungu itu mengangguk. Jadi, dengan cara itu, selain kelima jenis Dark Beast itu, tidak ada Dark Beast lain yang tidak bisa kau tangani. Benar, maksudku yang bukan peringkat terlalu tinggi. Petik 2. Ming Valet berpikir sejenak dan merasa tidak meninggalkan apa-apa, jadi dia mengangguk lagi.
Yang Ye menarik napas dalam-dalam, dan kemudian dia berkata dengan sangat serius, "Little fellow, jangan mulai membual dengan saya, jika tidak, jika saya menyinggung Dark Beast yang sangat tangguh, maka kita berdua akan hancur." Bulu ungu itu sangat tidak senang dengan keraguan Yang Ye, dan itu mencakar rambut Yang Ye dengan keras. Yang Ye menggosok kepala kecil Valet Ming, lalu dia tidak terus berbicara tentang topik ini, dan dia mulai berjalan ke depan. Sekarang, dia jauh lebih percaya diri di hatinya. Pada saat ini, selain merasa percaya diri, Yang Ye sangat terkejut. Hanya 5 jenis Dark Beast di seluruh langit dan bumi yang harus ditakuti oleh si kecil. Apa artinya itu? Hanya memikirkannya membuat Yang Ye ketakutan. Singkatnya, tidak peduli apa, dia telah menemukan harta karun kali ini. Klip-klop, klip-klop, klip-klop. Tiba-tiba, suara kuku kuda bergema dari belakang Yang Ye. Yang Ye berhenti bergerak dan berbalik untuk melihat ke kejauhan. Di bidang visinya, sekelompok 100 kavaleri telah muncul. Yang Ye terkejut ketika dia melihat kavaleri ini karena mereka jelas-jelas manusia, dan mereka benar-benar mengendarai Dark Beast peringkat 4, Windbreaker Horses. Windbreaker Horses adalah Dark Beast peringkat keempat yang tidak memiliki kekuatan tempur, namun kecepatan mereka sangat cepat. Menurut rumor, Windbreaker Horse kelas atas bisa merobek angin dengan kecepatan tinggi. Di seluruh wilayah selatan, hanya satu kekuatan yang memiliki Windbreaker Horses, dan itu adalah Grand Qin Empire. Bukan karena kekuatan lain tidak dapat memanfaatkannya, tetapi mereka tidak membutuhkannya. Namun, Yang Ye bingung mengapa kelompok kavaleri dari Kekaisaran Grand Qin ini akan muncul di pegunungan Grand Myriad. Tepat ketika Yang Ye bingung, lebih dari 100 kavaleri ini sudah tiba di dekat Yang Ye. Ketika pria parubaya lapis baja emas dalam memimpin melihat Yang Ye, jejak kewaspadaan melintas di matanya. Bukan hanya dia, kavaleri lapis baja perak di belakang pria parubaya itu memiliki wajah yang ditutupi ekspresi waspada juga. Ketika dia melihat grup ini dari dekat, Yang Ye tampak tersentuh. Setiap satu dari kavaleri ini adalah ahli di alam surga pertama, dan budidaya pria parubaya berlapis emas-emas dalam memimpin bahkan tak terduga. Selain itu, aura yang mengesankan dari kelompok kavaleri ini jelas marah melalui berbagai pertempuran. Mengapa kelompok seperti itu datang ke Grand Myriad Mountains? Yang Ye merasa lebih bingung. Pria parubaya dalam memimpin melirik Yang Ye dengan waspada, dan gumpalan kejutan melintas di matanya ketika ia melihat kekuatan Yang Ye. Namun, dia dengan cepat memulihkan ketenangannya. Selain itu, dia tidak punya niat untuk menyapa Yang Ye, dan dia hanya memimpin kelompok untuk dengan cepat berlari maju. Para murid sekte sering datang ke pegunungan Grand Myriad untuk meredam diri mereka sendiri, jadi tidak jarang seseorang muncul di sini. Yang Ye tidak punya niat untuk menyapa mereka juga. Itu baik-baik saja selama kelompok ini tidak datang mencari masalah dengan dia karena dia tidak akan pergi mencari masalah sendiri. Namun, dia masih melirik kereta di tengah kelompok dengan sedikit rasa ingin tahu. Jelas bahwa kelompok ini mengawal kereta ini karena kavaleri ini praktis telah membentuk beberapa lapisan di sekitarnya. Jika ada yang berniat meluncurkan serangan mendadak atau mendekati kereta, maka mereka harus melewati kavaleri ini terlebih dahulu. Gemuruh. Tepat ketika kelompok itu melewati Yang Ye, tanah bergetar saat gemuruh yang bahkan lebih menakutkan bahwa suara kuku kuda tiba-tiba bergema dari sekitarnya. Ekspresi pria parubaya dalam memimpin berubah tetapi dia tidak panik. Dia mengangkat tombak emas di tangannya dan berteriak. Serangan musuh. Masuk ke formasi. Segera setelah dia selesai berbicara, pasukan kavaleri ini dengan cepat bertemu kembali dan membentuk banyak lapisan perlindungan di sekitar kereta. Setelah itu, energi besar mereka melonjak saat mereka mengungkapkan ekspresi waspada. Yang Ye berkata dalam hatinya, sial. Dia ingin segera melarikan diri. Tapi tepat setelah dia mengambil langkah pertamanya, Dark Beast yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sekitarnya. Dark Beast ini dengan cepat membentuk pengepungan di sekitar Yang Ye dan kelompok kavaleri ini. Selain itu, dorongan yang mereka ungkapkan hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Yang Ye hanya menyapu Dark Beast ini dengan tatapannya sebelum ekspresinya menjadi khusyuk. Dark Beast ini memiliki angka yang sangat besar, dan masing-masing dari mereka tidak kalah dengan Grey. Yang paling penting, semua Dark Beast ini sebenarnya berada di peringkat ke-8 dan peringkat ke-9, dan tidak ada Dark Beast tunggal di bawah peringkat ke-8. Ini klan singa Flameroar, tarik jimatmu. Ketika dia melihat Dark Beast ini, pria parubaya di depan berteriak dengan suara rendah. Begitu dia selesai berbicara, 100 kavaleri itu tidak ragu sama sekali untuk menarik jimat dari saku mereka, dan kemudian mereka menamparkan jimat ini di tubuh mereka. Yang Ye memperhatikan bahwa mereka adalah talisman kekuatan, dan mereka semua berada di kelas menengah. Tentu saja, dia tidak berminat untuk peduli seberapa kaya kelompok ini, dan dia berpikir tentang bagaimana dia harus melarikan diri. Beberapa ribu Dark Beast hanya berhenti setelah mereka tiba sedikit lebih dari 30 meter dari Yang Ye dan yang lainnya, dan kemudian mereka meraung ke arah Yang Ye dan yang lainnya. Tepat pada saat ini, Dark Beast sebelum Yang Ye dan yang lainnya tiba-tiba terbelah ke samping, dan kemudian seorang pria berjanggut keriting berjalan keluar dari sana. Bab 106/106.
Yang Ye pertama kali terpana ketika melihat pria berjenggot keriting ini, tetapi ketika dia melihat wajah pria berjanggut keriting yang ditutupi bulu, ekspresi Yang Ye menjadi sangat berat. Karena pria berjanggut keriting di depannya ini adalah spirit rank Dark Beast yang sudah mampu mengambil bentuk manusia. Saat dia menatap pria berjenggot keriting dan hamparan padat Flamero Arlions di sekitarnya, Yang Ye hanya bisa berharap bahwa bocah kecil itu tidak sesumbar sekarang. Kalau tidak, sangat mungkin dia akan menjadi daging di mulut mereka hari ini. Bukan hanya Yang Ye, dan ekspresi pria parubaya dalam baju besi emas menjadi khusyuk juga ketika dia melihat pria berjenggot keriting itu muncul. Secara terbuka diakui bahwa Dark Beast lebih kuat dari manusia. Kultivasi Dark Beast King Rank setara dengan manusia-manusia First Heaven Realm, namun kekuatan mereka bisa melawan ahli manusia Realm Raja. Di sisi lain, Spirit Rank Dark Beast tidak memiliki budidaya yang setara dengan para ahli Realm Raja, dan mereka memiliki budidaya yang setara dengan para ahli Spirit Realm sebagai gantinya. Hanya dari alam roh bahwa jarak antara manusia dan Dark Beast semakin dekat. Pria parubaya dengan baju besi emas mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian aura mengerikan yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya, sedangkan, sepasang sayap terkondensasi ke dalam bentuk dari energi yang sangat besar secara bertahap muncul di belakangnya. Dengan sedikit kepakan sayap-sayap ini, tubuh lelaki parubaya itu langsung terbang ke udara, dan kemudian perlahan-lahan ia turun di hadapan lelaki berjenggot keriting itu. Membentuk sayap dengan energi yang sangat besar, pertanda ahli Spirit Realm. Hati Yang Ye bergetar saat dia menatap sepasang sayap di belakang pria parubaya, dan kemudian dia menghela nafas lega di hatinya. Karena ada ahli Spirit Realm yang hadir di sini, maka selama pria parubaya itu tetap menduduki peringkat roh peringkat Dark Beast, itu tidak akan terlalu sulit bagi Yang Ye untuk melarikan diri. Aku dibawa perintah Kaisar untuk mengawal keagungannya, Sang Putri, ke ibu kota Beast untuk bertunangan dengan pangeran kekaisaranmu. Pria parubaya dengan baju besi emas menatap pria berjanggut keriting saat dia berbicara dengan suara rendah. Suara. Untuk bertunangan. Gumpalan senyum dingin memenuhi sudut mulut pria berjanggut keriting itu, dan dia berkata, tidak perlu untuk itu. Kembali dari mana Anda datang? Selain itu, bawa pesan kembali ke pangeran Anda. Minta dia untuk tidak bermimpi mencampuri urusan kerajaan kegelapanku. Kalau tidak, suatu hari nanti banyak sekali pasukan berkuda yang akan keluar dari pegunungan Grand Myriad dan menghancurkan kekaisaran Grand Qin Anda. Petik 2. Mata pria parubaya itu menyipit ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah, apakah kamu tahu konsekuensi menghalangi kerajaan kita dari disatukan oleh pernikahan? Konsekuensinya, pria berjenggot keriting tertawa dengan jijik, dan kemudian dia tiba-tiba menginjak kaki kanannya di tanah, menyebabkan tanah di area hampir 30 meter langsung runtuh. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, bawa orangmu pergi dan pergi dari Grand Myriad Mountains. Kalau tidak, hari ini akan menjadi hari kalian semua mati. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, semua Flamero Arlions di sekitarnya mulai melolong, dan sepertinya selama pria parubaya dengan baju besi emas menunjukkan tanda-tanda penolakan, maka mereka akan segera maju ke depan dan merobek-robeknya. Bulu ungu di bahu Yang Ye sedikit tidak senang ketika melihat kelompok Flamero Arlions dan lelaki berjenggot keriting itu bertindak begitu sombong. Itu baru saja akan melompat maju dan mengajarkan orang-orang bodoh ini pelajaran ketika Yang Ye buru-buru memeluk bulu valet dan berkata, teman kecil, tenangkan dirimu untuk saat ini. Masih belum waktunya bagi kita untuk bertindak. Petik 2. Yang Ye tidak berani membiarkan lelaki kecil itu menunjukkan kekuatannya karena anggota keluarga kekaisaran Grand Qin masih ada di sekitarnya, dan dia tidak ingin lelaki kecil itu terungkap di depan mata kekaisaran Grand Qin. Selain itu, apakah anak kecil itu bisa menakuti Spirit Rank Dark Beast tidak diketahui. Akan baik-baik saja jika si kecil berhasil, tetapi bagaimana jika si kecil gagal? Cahaya dingin melintas di mata pria parubaya itu, dan dia melirik dingin ke pria berjanggut keriting itu. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju kereta. Tiba-tiba, dia berhenti dan berbalik untuk melihat Yang Ye, dan dia segera terkejut ketika dia melihat bahwa tidak ada jejak rasa takut di wajah Yang Ye. Gumpalan kejutan melintas di matanya ketika dia berkata, adik, pedangmu tidak pernah meninggalkan tanganmu. Apakah Anda seorang murid dari Sekte Pedang? Yang Ye tertegun karena dia tidak pernah menyangka bahwa ahli Realm Spirit ini benar-benar akan menyambutnya, dan dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Pria parubaya itu sedikit terkejut ketika dia mendengar jawaban Yang Ye, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk sebelum berjalan ke gerbong, dan kemudian dia mengulangi apa yang dikatakan pria berjanggut keriting itu. Setelah waktu yang lama, suara wanita yang dingin terdengar dari dalam kereta. Karena mereka tidak menyambut saya, lalu mengapa saya harus mencoba memberikan diri saya kepada mereka? Kembali ke kekaisaran. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Yang Mulia, bagaimana kita memberi Yang Mulia penjelasan jika kita kembali seperti ini? Penjelasan. Tawa dingin terdengar dari dalam kereta. Karena seperti itu, maka hadapi Dark Beast ini sebelum kita, maka bukankah kita bisa menuju ke Beast Capital? Pria parubaya tertawa pahit dan berkata, Yang Mulia, mereka melebihi kami dengan lebih dari 50 banding 1, dan bahkan ada Dark Beast peringkat roh di antara mereka.
Jadi, bagaimana kita mengalahkan mereka? Petik 2. Karena kamu tidak ingin kembali ke kekaisaran, kamu juga tidak ingin berurusan dengan Dark Beast ini, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Suara yang datang dari dalam gerbong membawa jejak ketidaksabaran dan kemarahan. Saya bermaksud untuk meminta Yang Mulia untuk menggunakan jimat penularan dan memberitahu Yang Mulia, Kaisar Leopard, di kedalaman pegunungan Grand Myriad, dan memintanya untuk mengirim pasukan untuk membantu kami. Kata pria parubaya itu. Anda memiliki jimat transmisi kelas atas. Ekspresi pahit di wajah pria parubaya itu menjadi lebih padat ketika dia mendengar ini, dan dia tahu bahwa orang di dalam kereta tidak ingin pergi ke Beast Capital. Jadi, dia segera berhenti membuang-buang napas, dan dia membungkuk ke arah kereta sebelum berbalik dan berjalan menuju pria berjanggut keriting itu. Meskipun dia akan dihukum jika dia kembali sekarang, itu lebih baik daripada binasa di sini. Jadi, dia telah membuat keputusan. Tepat ketika dia berniat untuk memberikan perintah untuk kembali ke kekaisaran, elang hitam turun dari langit dan turun di hadapan pria berjenggot keriting. Setelah beberapa saat singkat, pria berjenggot keriting itu berbalik dan melihat kelompok dari kekaisaran Grand Qin, dan gumpalan ekspresi biadab melintas di matanya ketika dia berkata, "Aku memberi kalian semua kesempatan untuk pergi, namun kau tidak menghargainya. Sekarang, kalian semua tidak bisa pergi bahkan jika kamu mau membunuh." Begitu dia selesai berbicara, kelompok singa yang haus darah dan berada di ambang tidak mampu menahan diri sejak lama melolong, dan kemudian mereka menerkam dengan marah ke arah kelompok kavaleri di pusat. Ekspresi pria parubaya itu berubah, dan dia segera berteriak, "Lindungi Yang Mulia." Petik 2. Segera setelah dia selesai berbicara, dia melompat maju sementara tombak di tangannya menyapu dengan cepat ke beberapa puluh Flameroar Lions yang berada tepat di depan kelompok. Bang! Cahaya perak melesat keras, dan kemudian beberapa puluh Flameroar Lions di depan langsung dipotong menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama, 100 kavaleri yang melindungi kereta membawa tombak di tangan mereka juga, dan mereka secara bersamaan mengayunkan tombak di tangan mereka ke arah Dark Beast yang menerkam mereka. Dalam sekejap, pertempuran kacau dimulai. "Lawanmu adalah aku." Teriakan ledakan terdengar. Pria berjanggut keriting muncul sekali lagi sebelum pria parubaya dengan baju besi emas, dan kemudian dia menghancurkan tinjunya. Ketika dia melihat mereka berdua masuk ke dalam pertempuran, Yang Ye yang menghindari singa di samping senang, dan kemudian dia tidak memikirkannya lagi sebelum dia berlari ke utara. Dia tidak ingin terlibat dalam permusuhan antara Grand Qin Empire dan Dark Beast Empire. Seperti untuk menyimpannya, lelucon apa, dia harus berpikir tentang menyelamatkan dirinya sendiri terlebih dahulu. Namun, tepat pada saat ini, Flameroar Lion peringkat ke-9 tiba-tiba menghalangi jalan Yang Ye, dan kemudian membuka mulutnya dan menerkam Yang Ye. "Persetan!" teriak Yang Ye dengan marah saat dia melompat ke depan, dan kemudian dia menghunus pedangnya dan mengayunkannya ke leher singa. Mendesis. Tubuh fisik mengerikan Flameroar Lion seperti sepotong kayu busuk di depan pedang Yang Ye, dan pedangnya tidak menemui rintangan apapun saat menembus leher Dark Beast peringkat ke-9 sebelum melemparkan kepala singa ke udara. Tapi murid Yang Ye tiba-tiba mengerut ketika dia turun ke tanah, dan kemudian dia bahkan tidak memikirkannya sebelum berbalik dan menghunus pedangnya. Dentang. Suara tabrakan logam bergema. Sosok berpakaian hitam tiba-tiba muncul di ruang kosong di belakangnya, dan pedang Yang Ye yang cepat seperti kilatan cahaya telah dihentikan oleh belati di tangan sosok berpakaian hitam dan tidak dapat bergerak sama sekali. Saat dia menatap sosok berpakaian hitam ini yang penampilannya tidak bisa dilihat dengan jelas, niat membunuh melintas di mata Yang Ye. Dia berteriak keras, dan kemudian energi kemasan emas di dalam tubuhnya mengalir ke pedangnya sebelum dia tiba-tiba menekan pedangnya. Dentang. Belati pecah menjadi dua, dan kemudian pedang Yang Ye turun dan langsung menembus dari kepala sosok hitam itu. Namun, tidak setetes darah pun mengalir. Tubuh sosok berpakaian hitam itu secara bertahap tumbuh lebih tipis sebelum langsung menghilang ke udara tipis. Yang Ye melihat ke kejauhan, dan dia memiliki ekspresi serius saat dia berkata dengan suara rendah, teknik gerakan yang aneh dan kecepatan yang luar biasa. Pada saat dia menebas belati di tangan sosok berpakaian hitam, dia merasakan bahwa sosok berpakaian hitam sudah mundur, padahal, pedangnya hanya menebas gambar setelah yang tertinggal. Bukannya dia tidak ingin mengejar sosok berpakaian hitam. Namun, sayangnya, dia tidak dapat mengejar ketinggalan bahkan jika dia menggunakan sepatunya karena teknik gerakan sosok berpakaian hitam itu tidak hanya aneh, itu juga sangat cepat. Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan berniat untuk pergi. Namun tepat pada saat ini, Flameroar singa peringkat 5 ke 9 mengelilinginya. Cahaya dingin melintas di mata Yang Ye saat dia menatap Flameroar Lions yang mendekat. Dia awalnya berniat untuk pergi secara langsung, namun kebetulan Dark Beast ini terus bersikeras menghalangi jalannya.